Coba bayangkan, gimana jadinya kalau nanti Gibran harus berhadapan dan debat dengan Caimin. Cak Muhaimin Iskandar yang memang dikenal jago bicara, jago melucu dan juga tengil itu. Terus nih, gimana kalau Gibran harus berdebat dengan Prof. Mahfud yang seorang profesor itu, yang memang dikenal jago debat dan bisa bikin KO para wakil rakyat kita di DPR sana. Momen hujan petir melanda Toraja saat kunjungan Gibran, masyarakat sepi ogah datang, tanda-tanda alam tidak merestui si pengkhianat konstitusi. Tiba-tiba hasil survei yaitu menempatkan posisi Gibran adalah cawapres paling intelektual. Menurut saya di sini juga sangat-sangat tidak masuk akal menurut saya. Pak Pendeta. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, bersama dengan istrinya, Selvi Ananda, berkunjung ke Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Gibran dan rombongan tiba di Plaza Makale, Tanah Toraja, Minggu 26 November 2023, sekitar pukul 12.02 WITA. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari lawatan Gibran ke Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Gibran menghadiri Jalan Sehat 1 putaran di Kota Makassar Sabtu 25 November 2023. Kedatangan Gibran di Tanah Toraja bersamaan dengan hujan yang turun cukup deras di wilayah Kota Makale. Bahkan saat acara berlangsung seperti tidak ada massa sama sekali. Hujan deras dan sepinya relawan memberikan tanda bahwa acara tersebut gagal total. Semesta seperti tidak mendukung orang yang merusak konstitusi. Pemerkosaan konstitusi hanya demi meloloskan satu orang saja. Alam seperti menolak orang yang mementingkan birahinya untuk kepentingan pribadi. Libido politik yang begitu menguat menjadikan alam begitu jijik dan mengusir para pelanggar konstitusi. Ini sudah menunjukkan bahwa ada tanda-tanda pasangan ilegal ini bakal kalah telak. Prabowo Gibran besar kemungkinan akan kalah karena kontrol publik yang semakin kuat. Masyarakat Indonesia semakin cerdas, melek teknologi dan melek berita. Mereka mampu menyaring berita serta menentukan mana yang baik dan kurang baik. Penilaian masyarakat Indonesia melalui media sosial, teknologi modern akan lebih luar biasa lagi. Manuver politik untuk mencawapreskan Gibran akan terus dikontrol publik, dan ini sudah terbukti dengan manuver politik sebelumnya, seperti wacana perpanjangan masa jabatan, penambahan masa jabatan presiden. Wacana-wacana tersebut pada akhirnya gagal. Bila saja pencalonan Gibran dijadikan jalan terakhir dari semua wacana sebelumnya, hal ini bukanlah yang mudah. Publik akan terus mengawal bagaimana demokrasi jangan sampai diarahkan oleh orang-orang yang semata-mata ambisius kekuasaan. Nekatnya Jokowi yang mendorong Gibran menjadi cawapres, menjadikan pasangan Prabowo Gibran kemungkinan besar akan kalah. Majunya Gibran sebagai cawapres akan dianggap menyinggung budaya politik di Indonesia. PDIP sangat marah dengan pencawapresan Gibran. Pencalonan Gibran sangat rumit, bahkan blunder. Masyarakat sendiri sudah menganggap sebagai upaya yang tidak terpuji dalam mempertahankan kekuasaan. Sentimen publik terhadap politik dinasti akan terus meningkat. Itu membuat publik semakin sadar sehingga pencalonan Gibran pasti akan blunder dan tidak akan mendongkrak pencalonan Prabowo Subianto. Demonstrasi massa mungkin tidak akan mempengaruhi Jokowi, namun yang mempengaruhi adalah sentimen publik terhadap politik dinasti, pudarnya MK. Gibran yang dicitrakan sebagai pengkhianat PDIP atau akan dipecat sehingga harus pindah ke Golkar. Manuver Gibran dianggap terlalu ambisius dalam meraih jabatan tinggi dan kekuasaan, sehingga akan memberikan citra negatif kepada masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan keengganan publik untuk mendukung Gibran mencapai tujuannya. Bukan cuma itu saja, seperti kita ketahui bahwa pasangan ini bukan hanya menggunakan kepentingan dan instrumen negara, tapi juga menggunakan strategi kampanye politik gimmick seperti joget-joget gemoy yang disebarkan dalam berbagai platform media sosial untuk memikat pemilih muda. Strategi kampanye itu sebetulnya memiliki fungsi manipulatif untuk mengalihkan masyarakat terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi pasangan tersebut. Beberapa isu berat seharusnya bisa mereka jelaskan dalam dialog tersebut, seperti dugaan pelanggaran HAM, pelanggaran etik berskala berat dalam kandidasi Gibran, khususnya dalam proses di Mahkamah Konstitusi, ataupun kekhawatiran mobilisasi aparatur negara seperti perangkat desa demi pemenangan. Inilah mengapa alam seperti tidak berpihak kepada Gibran, karena memang ada upaya yang tidak baik yang sedang ia lakukan. Selain itu, terlalu banyak gimmick politik hanya akan membawa masyarakat untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting. Jadi bagaimana menurut Anda? Jadi Bapak Ibu sekalian, energi yang dipakai di JIS itu menggunakan itu semua.
bukan rumputnya yang pakai net zero Pak, tapi atapnya. Kalau rumputnya biar urusan FIFA itu ramenya Pak. Memalukan, lapangan JIS tergenang air, pertandingan Piala Dunia tertunda. Warganet emosi, Anies nggak becus bangun JIS, drainase buruk, atap canggih nggak berguna. Hai, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Pertandingan antara Brazil versus Argentina yang semula dijadwalkan kick off pukul 19 WIB terpaksa ditunda 30 menit setelah lapangan JIS ditemukan tergenang air, terutama di sisi barat dekat bench kedua tim. Hujan yang mengguyur sekitar 1 jam sebelum pertandingan dimulai diduga kuat sebagai penyebab genangan tersebut. Sekitar 10 petugas lapangan terlihat sibuk mengusahakan agar lapangan kembali layak pakai yang membutuhkan waktu kira-kira 30 menit. Akhirnya, lapangan dapat dipulihkan dan pertandingan dijadwalkan ulang untuk berlangsung pukul 19.30 WIB. Dan dari pantauan inilah.com, Anies tiba Tribun Timur JIS 10 menit menjelang kick-off yang ditunda hingga pukul 19.30 WIB. Dari kejauhan, Anies tampak dikawal ketat oleh beberapa orang. Kedatangan Capres yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan PKB itu tampak langsung disambut para supporter yang telah memenuhi Stadion JIS. Tak sendirian, Anies juga mengajak sang istri, Ferry Farhati, menyaksikan laga antara tim Samba versus La Albi Celeste. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu tidak mau mengomentari persoalan lapangan Jakarta International Stadium yang sempat tergenang air menjelang laga perempat final Piala Dunia U17 antara Brasil kontra Argentina. Capres yang diusung Nasdem ini menyarankan awak media untuk menanyakan persoalan ini kepada Induk Sepak Bola Dunia FIFA. Saat disinggung terkait atap JIS yang sejatinya bisa dibuka tutup guna menghindari genangan dan hujan, Anies juga tak mau berkomentar. Beginilah kalau stadion dibangun asal jadi, padahal uang yang dihabiskan hampir 5 triliun, tapi drainasenya saja nggak beres. Sudah benar sih saya bilang dari dulu JIS ini cuma stadion standar kabupaten. Pejabat-pejabat berikutnya lah yang diwarisi masalah yang ditinggalkan akibat membangun tanpa kompetensi. Melihat hal ini banyak warganet yang memberikan respon yang sangat muak dengan Anies Baswedan sebagai pihak yang membangun JIS. Seperti kata netizen dengan akun @bangaim600 mengatakan dengan sindiran yang menohok yang mestinya di tengah lapangan dibuat sumur resapan ala Bapak Sumur Resapan. Kemudian kata akun @daniel2009, Anies lebih layak menjadi bupati, itu pun sudah ketinggian. Dan masih di cuitan yang sama, ia juga mengatakan bahwa sebelumnya JIS tidak memenuhi syarat untuk event sepak bola internasional, diantaranya karena bus besar yang membawa rombongan pemain dan ofisialnya tidak bisa masuk sebab plafonnya kerendahan. Dan yang paling aneh, itu dibangun dengan biaya hingga 5 triliun coy. Itu terjadi karena gubernurnya waktu itu memang levelnya cuma level kabupaten. Bahkan menurut akun @jalan sunyi kaki, JIS stadion yang mewah dan megah sama seperti kata-kata pembuatnya, tapi tidak berfungsi sesuai standar kegunaan. Sama juga seperti pembuatnya, hasil kerjanya tidak jelas juga. Memang jika diperhatikan berdasarkan pantauan pewarta, terdapat sejumlah titik genangan air di sekitar area bench pemain dan di sisi barat lapangan. Melihat peristiwa ini memang lucu ya, ini semakin memperlihatkan Anies sulit introspeksi, terlalu negative thinking sehingga masukan dan kritikan dari orang lain dia anggap sebagai upaya untuk membunuh karakternya. Apa yang ia lakukan selalu benar, sehingga ia merasa tidak pernah salah. Kalau ada temuan kesalahan dari pihak lain, itu dianggap sebagai kesalahan mereka, bukan kesalahan Anies. Anies ini ibarat pemimpin yang cuma mau terima jadi dan terima pujian, lepas tangan dan menunggu semuanya beres. Makanya dia tidak tahu jika ada yang amburadul. Anies ini terlalu keras kepala, susah diajak maju. Dia berjalan di atas jalurnya sendiri, meski jalurnya kadang menuju ke jurang. Orang lain menganggap Anies konyol, dia nggak peduli. Jadi ada masalah apapun biasanya tidak akan ada banyak perbaikan. By the way, katanya atapnya canggih, tapi kok nggak bisa ditutup saat hujan? Masa sudah rusak sih? Bagaimana menurut Anda?